Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw 'abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin. Kaum muslimin insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kajian madani kita kali ini kita semuanya dapat berjumpa dengan dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan iman Islam. Semoga kajian kita pada kali ini datangkan kemaslahatan, ilmu bermanfaat bagi kita semuanya yang nantinya insyaallah menjadi selamat kita di dunia dan akhirat kelak insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita yang kedua kali ini kita akan membahas tentang sayatan-sayatan zakat atau pembagian zakat yang terkenal dengan zakat fitrah. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari yang perlu kita pahami bahwa zakat itu terbagi menjadi dua bagian atau dua sayatan. Yang pertama itu adalah zakat fitrah yang kita akan bahas, dan ada lagi yang disebut zakat mal atau zakat harta. Tentu kita semuanya sangat paham bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat kita berada pada bulan suci Ramadan. Namun terkadang kita masih agak sedikit bimbang tentang kadarnya, tentang waktunya, tentang ukurannya, dan tentang siapa saja yang boleh memanfaatkan atau menerima manfaat daripada zakat fitrah itu akan kita kaji pada kesempatan kita. Pertama, zakat fitrah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam surat Al-A'la, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Beruntung orang yang menyucikan diri, ya, dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'la ini kita semuanya dapat mengetahui bahwa penyucian jiwa manusia itu bisa jadi dia lakukan dengan cara zikir, dengan cara sholat, dengan cara tilawah, atau juga dengan cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karenanya di Ramadan kali ini ada satu amal atau ada satu kegiatan ibadah yang memang tidak akan pernah muncul lagi luar Ramadan meskipun kita semuanya ingin untuk melakukannya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah, baik itu makanan pokok atau nanti akan kita bahas juga apakah boleh zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk rupiah atau uang. Maka zakat fitrah adalah bagian daripada cara kita semuanya sebagai umat muslim, ya, orang Islam, untuk menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya dari seluruh kesalahan-kesalahan. Kita tahu bahwa seluruh umat manusia, umat Islam, ya, semua orang Islam, semua orang muslim itu bersalah. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Wa khaira hatta'in at-tawwabun. Dan baik-baik orang yang telah melakukan kesalahan itu adalah mereka yang lakukan pertaubatan atau meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara eksplisit memang kita tidak akan temukan di dalam Al-Qur'an bunyi tentang zakat fitrah itu sendiri.
melainkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sana disebutkan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ala kulli nafsin, untuk semua jiwa, ya, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tentunya ya akan ada batasan-batasan ke siapa saja yang boleh atau mendapatkan amnesti keringanan untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengeluarkan zakat fitrah pertama adalah satu, dia adalah seorang yang muslim. Diwajibkan kepada siapa saja muslim, ya, orang yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, untuk mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Maka orang-orang yang non-muslim tentunya tidak wajib atau tidak berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, dalam kitab Fiqh Zakah, Al-Zakatu fil Islam, diwajibkan bagi mereka semuanya yang berkecukupan atau kaya, atau dia memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhannya pada hari raya Idul Fitri itu, dan berlebih, ya, mampu mengeluarkan zakat fitrah atau mampu memenuhi kebutuhannya pada hari raya Idul Fitri dan memiliki kelebihan, atau dia kaya atau dia memang dalam kategori bisa mengeluarkan meskipun dalam kondisi seadanya. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari zakat fitrah ini, orang yang miskin pun, ya, orang yang budak pun atau hamba sahaya pun jika ada, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah ini selama dia memiliki kelebihan makanan yang dibutuhkannya pada hari raya Idul Fitri. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang khusus, yang ibadah yang sedikit mewah dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti haji misalnya, kita tahu kalau misalnya tidak mampu, maka kita tidak diwajibkan, ya. Atau misalnya kita pun bisa menunaikannya, maka sekali dalam seumur hidup paling tidak kita lakukan. Tetapi dengan zakat fitrah ini, siapapun yang memiliki kelebihan pada hari itu, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tentu nanti kita akan membahas tentang masarifuz zakah, tetapi di sini perlu kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana bagaimana sebenarnya definisi itu di dalam definisi syar'i, definisi hukum Islam. Miskin dan fakir itu ada beberapa spesifikasi yang perlu kita pahami. Orang dikatakan fakir, ya, adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya pada sehari atau lebih. Saya ulangi, orang yang tidak mampu memenuhi separuh daripada kebutuhannya atau lebih. Jadi misalnya kalau kita konversi dalam rupiah, Maluku misalnya, kebutuhan kita untuk makan minum sehari, ya, kita bisa kalikan makan siang atau makan malam, ya, yang paling mungkin atau paling urgent untuk kita mengkonsumsi makanan, misalnya di angka 30.000. Nah, orang dikatakan fakir, ya, jika seandainya hasil usahanya tidak bisa memenuhi separuh daripada kebutuhannya. Artinya tidak cukup 15.000 dia hasil kerjanya, hasil usahanya dari setiap pekerjaan-pekerjaan itu tidak mencukupi separuh dari kebutuhannya. Maka orang yang kurang dari penghasilannya 15.000, ya, untuk satu jiwa, bagaimana jika seandainya dia punya juga keluarga dan tanggungan-tanggungan lain, maka itu juga akan kita tambahkan dan akumulasikan. Tapi jika seandainya satu jiwa tidak mampu hasil usahanya itu menghasilkan 15.000 paling tidak dalam sehari, maka dia dikatakan dalam kategori fakir. Bagaimana orang miskin? Orang miskin adalah, ya, orang yang mampu memenuhi kebutuhan hariannya hari itu, namun dia tidak bisa lagi mencukupi untuk keesokan harinya.
Nah, ini orang yang disebut dengan miskin. Jadi dia hanya cukup ansih, dia menerima pendapatan harian itu di angka 30.000 dan dia tidak bisa lagi berlebih untuk esok harinya. Nah, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kategori mereka inilah yang kemudian nantinya akan kita temukan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan ini. Nah, itu yang kedua, orang yang berhak menerima atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang kaya atau orang yang sanggup mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana jika seandainya, pertanyaan yang kadang muncul di masyarakat kita adalah bagaimana jika seandainya orang miskin atau orang yang tadinya prasejahtera tadi yang kurang penghasilannya dari 15.000 atau dia hanya mentok sampai di 30.000, apakah boleh dia mengeluarkan zakat fitrah dari hasil zakat yang dia terima? Misalnya ada orang mengeluarkan zakat fitrah padanya, dia kemudian mendapatkan hasil yang berlebih atau zakat yang berlimpah. Maka jika seandainya di hari Ramadan, hari terakhir Ramadan mau menjelang Idul Fitri di esok harinya, dia punya kebutuhan yang berlebih dan hasil kebutuhan berlebih itu adalah dari dana zakat yang dia terima, maka dia masih bisa atau dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari dana zakat yang dia terima atau kebutuhan pokok yang dia terima dari zakat fitrah itu. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu zakat fitrah ini juga diwajibkan ketika tiba waktunya. Waktunya adalah bulan Ramadan, tidak akan ada kemudian selain Ramadan. Maka kunci daripada mengeluarkan zakat fitrah ini ada beberapa waktu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ada beberapa waktu yang perlu kita pahami untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau di dalam kitab Az-Zakah fil Islam ini, Syekh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya juga mengatakan bahwa waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika Ramadan di hari terakhir ingin menjelang Idul Fitri atau ingin terbenamnya matahari di Ramadan terakhir dan kemudian timbulnya waktu perdana di hari Syawal. Ini adalah waktu yang paling mandub atau paling dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun mereka mengatakan boleh mendahulukannya 2 hari atau 3 hari juga sebagai bagian dari waktu yang mandub. Karena apa? Zakat fitrah itu semangatnya adalah agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin pada hari itu tidak lagi bekerja dan ikut merasakan kegembiraan Idul Fitri di hari yang sama dengan orang-orang yang lainnya bergembira. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dikeluarkan tepat pada waktunya, maka insya Allah mereka nantinya tidak lagi kesusahan, tidak lagi kepayahan untuk bekerja di hari raya Idul Fitri. Maka ini waktu yang paling mandub. Tapi ada juga waktu-waktu yang lain menurut Imam An-Nawawi, karena memang zakat fitrah itu diwajibkan karena 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor Ramadan, faktor kedua adalah faktor Idul Fitri. Maka jika seandainya kita sudah memasuki bulan Ramadan, 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan, itu adalah waktu yang kita boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di range waktu itu kita bisa mengeluarkan zakat fitrah itu entah hari pertamanya, hari ke-15-nya, hari ke-20-nya kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini disebut dengan waktul jawaz. Waktu boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dia juga dikarenakan faktor Idul Fitri. Maka kalau misalnya imam sebelum turun dari mimbar di hari Idul Fitri, maka kita masih boleh mengeluarkan atau wajib mengeluarkan zakat fitrah kita pada saat itu. Di rank waktu itu. Maka kuncinya seperti ini, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak pertanyaan tentang bagaimana jika seandainya ada orang tua saya atau kolega saya atau kerabat saya yang wafat di hari Ramadan, atau misalnya saya melahirkan di saat Ramadan. Bolehkah saya mengeluarkan zakat fitrah atau sudah wajibkah saya mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Jika seandainya kita mengatakan tadi faktor yang mengharuskan kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah Ramadan,
maka seluruh orang-orang yang menghirup udara Ramadan, kecil, besar, bayi ataupun dewasa, remaja, tua, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah selama dia menghirup udara Ramadan. Dari 1 Ramadan sampai misalnya 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Jika seandainya ada yang wafat di range antara waktu itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atau dikeluarkan zakat fitrahnya oleh ahli warisnya. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu spesifikasi kita ketika mengerti mengeluarkan zakat fitrah ini di waktu-waktu tertentu. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu waktu yang boleh. Bagaimana dengan waktu yang lain? Ya, ada yang namanya waktu makruh. Waktu kita mengeluarkan zakat fitrah dihitungi makruh atau tidak terlalu dianjurkan di saat orang sedang atau setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, ya. Saat orang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, kita baru mengeluarkan zakat fitrah. Ini waktu yang cukup tidak dianjurkan atau sangat harus dihindari. Karena apa? Pada saat itu cenderung amil-amil zakat sudah mulai kerepotan, kesibukan untuk membagikan zakat. Oleh karenanya, atau orang-orang sudah menghimpun atau sudah menyalurkan zakat itu di waktu-waktu sebelumnya, sehingga para fakir, para miskin tidak lagi banyak orang-orang yang mampu atau kita dapatkan bisa menerima zakat itu. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu ini perlu kita hindari. Satu, keistimewaan ketika kita menghindari ini agar kita tidak merepotkan para amil zakat. Biar mereka juga bisa merinci siapa-siapa saja yang harus mendapatkan zakat itu dari semenjak awal. Kemudian ketika dana itu sudah terkumpulkan, makanan itu sudah terkumpulkan, bahan makanan itu sudah terkumpulkan, dapat disalurkan pada hari sebelum Idul Fitri. Ini jauh lebih afdal dibandingkan kemudian kita menimbunnya atau bahkan nanti tidak akan tepat pada orang yang menerimanya jika memang sudah sangat sempit waktu yang kita punya untuk menyalurkan zakat fitrah itu. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang waktu bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling juga muncul tentang zakat fitrah itu, pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengeluarkan zakat dengan uang? Atau dalam pembahasan kias, analoginya dengan kimmahnya, dengan nilainya, dengan uang. Nah, 3 imam mazhab besar, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya kemudian berpandangan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id al-Khudri, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'an min ta'am. Ya. Bahwa dikabarkan kami mengeluarkan zakat fitrah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin, 1 sa' dari makanan. Wa kana ta'amuna, dan adapun makanan kita pada saat itu, makanan kami pada saat itu at-tamar, korma. Wasyair, gandum. Wazabib, anggur. Ini biasanya juga orang anggur yang kering, ya. Wal aqtu, yaitu keju. Nah, ini makanan orang pada zaman dahulu. Makanya kita, apapun makanan pokok kita, itu bisa dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya kita yang berada di wilayah Maluku, di wilayah Seram yang jauh sana, masih ada orang-orang yang makanan pokok sehariannya adalah sagu, maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya dengan sagu itu. Kadarnya nanti akan kita kupas setelah ini. Kemudian, atau misalnya kita yang berada di wilayah Sulawesi atau di Gorontalo, misalnya kita makannya adalah makan jagung, maka kita boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan jagung berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id al-Khudri, kana kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulullah alaihi wasallam sa'an min ta'am. Maka insan badan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga imam mazhab ini berpandangan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan selain makanan
lain makanan pokok begitu. Maka yang kita harus keluarkan adalah makanan pokok. Ini yang biasanya banyak kemudian kita temukan di masyarakat kita. Lantas dari mana dalilnya atau dari ulama siapa yang kemudian membolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang atau dengan kimmahnya? Kita akan temukan dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, bahwa beliau berpandangan boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan kimmahnya atau dengan nilai uangnya karena kebermanfaatannya dan menjaga semangat zakat fitrah itu agar bisa dimanfaatkan yang lebih luas, lebih ausa dibandingkan makanan pokok. Apalagi kalau kita misalnya di Indonesia yang cenderung makanan pokoknya harus diolah terlebih dahulu, maka pandangan ini tentunya akan sangat membantu kita di wilayah Nusantara ini. Misalnya kalau kita mendapatkan beras dengan kadar tertentu misalnya, tentu beras itu akan kemudian kita olah terlebih dahulu untuk menjadi nasi, untuk menjadi makanan yang siap saji dengan bahan-bahan lainnya. Semisal minyak tanahnya, semisal airnya, dan seterusnya, yang semua itu membutuhkan biaya tambahan selain daripada makanan pokoknya. Oleh karenanya jika seandainya kita ingin menjaga semangat zakat fitrah itu agar orang-orang fakir dan miskin itu tidak lagi bekerja di hari itu dan ikut berbahagia bersama-sama orang yang mampu pada saat itu, cenderungnya pendapat Imam Hanafi ini adalah pendapat yang sangat membantu kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari sisi pengeluaran dengan uangnya. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana pandangan Imam Hanafi ini, patokannya ataupun rujukannya? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalian menginfakkan apa yang paling baik bagi kalian. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi menjadi alasan atau menjadi pegangan bagi kita semuanya bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau dengan kimmahnya itu boleh berdasarkan analogi dari Imam Abu Hanifah yang kita kemudian bahas sebelumnya. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu selanjutnya adalah bagaimana tentang kadarnya, bagaimana tentang ukuran zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah yang kita bacakan tadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sa'an min tamar wa sa'an min syair, ya, satu sa' dari tamar, satu sa' dari syair, satu sa' dari korma, dan satu sa' dari gandum. Pertanyaannya saat ini sa' itu apa? Dan bagaimana sebenarnya ukuran benar dari sa' itu? Insan madani yang perlu dipahami adalah sa' itu bukan timbangan. Sa' itu bukan timbangan, tapi dia adalah takaran. So itu seperti apa sih? Dalam kitab ini dikatakan bahwa satu sa' itu sama dengan dua raupan genggaman orang yang tangannya sedang. Jadi satu sa' sama dengan dua raupan tangan atau 2 mud. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud artinya 4 raupan tangan orang yang sedang. Kalau namanya raupan, kita mengambil korma dengan raupan tangan kita tentu berbeda ketika kita mengambil raupan beras. Nah, makanya dari Lajnah Fatawa Daimah di Arab Saudi sana mengatakan bahwa satu sa' itu kurang lebih 3 kilogram. Kurang lebih mendekati 3 kilogram. Di Indonesia, masyhurnya satu sa' itu 2,5 kilogram, ya. Jadi insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukuran satu sa'. Jika seandainya kita ingin mengeluarkan zakat fitrah dan dalam batasan kehati-hatian, maka itu jauh lebih afdal kita mengeluarkannya senilai 3 kilogram karena raupan tangan tentu akan berbeda dengan raupan setiap orang masing-masing. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang masyhur juga kita bisa mafhumi dan masyhur yang kita kenal adalah 2,5 kg, dan ini juga diambil sebagai aturan yang kemudian dilayangkan oleh Badan Amil Nasional
bahwa 2,5 kilogram adalah ukuran paling umum untuk dikeluarkan oleh orang Indonesia ketika mengeluarkan zakat fitrah mereka. Hadirin insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, baik itu dengan gandumnya atau dengan kormanya atau itu dengan berasnya atau dengan yang makanan pokok lainnya, maka kita semuanya menghitungnya dengan kadar 3 kilogram. Atau misalnya kalau kita mau konversi dalam rupiah, jika kita makan beras, ya, jika kita makan beras dan beras itu di beras yang sangat standar misalnya di angka Rp12.000 hari ini, maka kalau kita kalikan dengan 2,5 kilogram, maka kewajiban zakat fitrah kita dalam ukuran rupiah hari ini adalah di angka Rp30.000. Tentu akan berbeda dengan orang yang memakan beras yang premium atau beras yang agak lebih tinggi kualitasnya, maka akan sangat berbeda dengan orang yang memakan beras dengan harga yang sangat standar. Tentu akan kita kalikan dan kita sesuaikan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan kita memakan beras di rumah kita masing-masing. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemampuan kita dalam membeli, ya, kemampuan kita dalam mengeluarkan zakat fitrah ini akan sangat ditopang, akan sangat disesuaikan dengan kebiasaan dan hal-hal yang selalu kita lakukan di rumah. Apakah itu beras yang premium, apakah itu beras yang standar, tentu akan kita sesuaikan. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah, ya, zakat fitrah tentu akan sangat menguntungkan, ya, akan sangat istimewa jika kita keluarkan pada orang-orang yang dalam kategori sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, zakatul fitrah ini adalah tuhratan lis-shaimin, ya, bagian daripada wahana orang-orang yang berpuasa untuk mensucikan dirinya atau mensucikan puasanya minal lagwi war rafat, dari kata-kata yang keji dan sia-sia, wa tu'matan lil masakin, dan menjadi pemberi makan bagi orang-orang yang miskin. Oleh karenanya, bagian yang paling istimewa untuk mendapatkan zakat fitrah ini adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Adapun orang-orang yang lainnya, di dalam bahasan para ulama juga membolehkan asnaf-asnaf zakat yang lainnya mendapatkan zakat fitrah ini, tapi ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'matan lil masakin ini, mereka orang-orang miskin adalah orang-orang yang mendapatkan prioriti utama untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal 11 hari lagi, tentunya sudah waktunya kita mempersiapkan kemungkinan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hendaklah kita mulai menghitung kadar beras yang kita makan, jumlahnya jika seandainya kita ingin konversi dalam uang, dan mulailah untuk kemudian mengeluarkannya, dan agar supaya tidak memberatkan para amil untuk mengerjakannya sampai di hari raya Idul Fitri nanti, maka hendaklah kita memberikan siasat dan strategi untuk mengeluarkannya di awal-awal, bagaimana waktu itu juga adalah waktu yang jaiz atau waktu yang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fitnah yang kemudian atau ada berita yang kemudian akan kita dapatkan bahwa puasa orang yang berpuasa di hari Ramadan, di bulan Ramadan itu akan tergantung antara langit dan bumi, dan akan baru bisa sampai jika seandainya dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, memang ada sebuah hadis, ya, yang kemudian kita biasa kenal yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa illa bi zakatil fitrah. Sungguhnya bulan Ramadan, puasa orang-orang di bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Artinya dia ke bawah dan tidak ke atas, ya, berada di tengah-tengahnya, dan tidak akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini tentunya desas-desus, ya, kemudian cenderung sebagai fitnah bagi orang-orang yang berpuasa, bahwa kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah pahala puasanya nggak nyampe. Nah, hadis ini menurut Imam Ibnul Jauzi
Dia mengatakan sanadnya majhul atau sanadnya sangat tidak diketahui karena di dalamnya ada yang seorang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Basri. Nah, beliau ini adalah dihukumi majhul. Insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentunya pada puasa dengan ibadah zakat, ya, zakat fitrah ini adalah dua ibadah yang berlainan. Satu dan lain tidak akan saling berpengaruhi selama syarat dan kewajibannya kita penuhi. Puasa tentu ada syarat dan kewajibannya. Zakat fitrah ada syarat dan kewajibannya. Jika Anda berpuasa kemudian tidak sampai karena tidak mengeluarkan zakat, tentu ini adalah sesuatu yang sangat naif. Karena berpuasa berbeda dengan cara kita mengeluarkan zakat dengan aturan-aturannya. Ala kulli hal, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan temukan bahwa zakat fitrah jika Anda mampu untuk mengeluarkannya, keluarkan dia, ya, entah itu dia adalah hasil daripada usaha Anda atau nanti misalnya adalah dana zakat yang berlebih yang Anda punya, maka itu silakan dikeluarkan dan kemudian diukur sesuai dengan kemampuan jiwa-jiwa orang yang ada dalam tanggungan Anda. Apakah itu bayi yang Anda punya di rumah, ataukah itu orang tua yang Anda punya di rumah, ataukah itu adalah istri Anda, atau sanak keluarga Anda yang mungkin bisa Anda keluarkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan yang Anda miliki, maka ini adalah waktu untuk kemudian menyucikan jiwa-jiwa kita di bulan Ramadan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.